Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada kuliah teknik pondasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait perencanaan pondasi telapak. Dalam perencanaan pondasi telapak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengontrol stabilitasnya atau kestabilan pondasi yang terdiri dari kontrol stabilitas ya, yang terdiri dari kontrol FK guling, FK daya dukung, FK geser dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor keamanan terhadap daya dukung, FK daya dukung. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita perlu melakukan atau mengontrol penurunan. Ya. Kontrol penurunan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ya, kita harus melakukan kontrol kekuatan struktur. Struktur. Ya. Nah, untuk kontrol stabilitas, untuk FK guling, kita sudah ketahui bahwa FK guling ini harus lebih kecil atau harus lebih besar dari 1,5 ya. Jika kita ingin mempertimbangkan tekanan tanah pasif ya, sebaiknya kita gunakan faktor keamanan terhadap guling ini minimal 2 ya. Saya sudah jelaskan ini pada part 1 ya, pada pertemuan sebelumnya ya, kenapa kita harus membuat 2 faktor keamanan guling ini jika kita ingin mempertimbangkan tekanan tanah pasif. Kemudian faktor keamanan geser itu harus lebih besar ya, harus lebih besar dari juga 1,5 ya. Sama halnya dengan faktor keamanan guling, jika kita ingin mempertimbangkan atau mengikut sertakan tekanan tanah pasif ya dalam menahan tahanan geser yang terjadi atau gaya geser yang terjadi, maka kita kalau gesernya sebaiknya kita buat minimal 2 ya, atau harus faktor keamanan gesernya harus lebih besar dengan 2. Sedangkan faktor keamanan daya dukung ya itu harus lebih besar dan sama dengan 2 sampai 2,5 ya. Nah, sedangkan kontrol penurunan ya, penurunan yang terjadi ya syaratnya itu harus lebih besar, harus lebih kecil ya,
dari penurunan izin yang diizinkan. Ya, nanti kita akan bahas ya, bagaimana menghitung penurunan yang terjadi dan juga menghitung penurunan izin. Nah, kalau kontrol kekuatan struktur, ya, pada intinya kita mendesain strukturnya. Ya. Nah, struktur pondasi telapak ini bisa, ya, yang perlu kita desain itu adalah eh, bisa dari beton, beton bertulang, ya. Jadi intinya kalau kita mendesain beton bertulang, ya, kita harus menghitung atau merencanakan ya atau menghitung ya tulangan yang diperlukan ya serta merencanakan posisi tulangannya ya gitu. Baik, nah untuk kontrol kekuatan struktur ini ya atau dalam kita mau menghitung atau merencanakan beton bertulang ya, pada intinya yang kita perlukan adalah momen maksimum yang terjadi ya. Jadi kita di sini dikontrol kekuatan struktur pada intinya ya, kita menghitung momen maksimum yang terjadi itu pada telapak ya atau pada pondasi telapak. Nah, kalau momen maksimum yang terjadi pada pondasi telapak ini sudah diketahui, makanya kita bisa menghitung berapa AS perlunya ya. Itu saya tidak akan pelajari ini, nanti kalian bisa baca-baca buku perhitungan beton bertulang ya pada mata kuliah yang lain ya. Sehingga dalam mata kuliah teknik pondasi ini kita hanya sampai menghitung AS perlunya. Ya. Maaf, yang menghitung momen maksimum yang terjadi pada telapak. Sedangkan AS perlunya ya itu kalian baca dari mata kuliah beton bertulang. Ya, demikian. Ya. Kemudian kita balik lagi bahwa dalam kontrol stabilitas ya menghitung FK guling sudah kita bahas ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. FK geser juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Demikian juga FK daya dukung ya. Nah, untuk FK daya dukung ini ya, itu rumusnya FK daya dukung ya kita sudah pelajari FKDD itu Q ultimate ya dibagi tegangan maksimum ya. Ini harus lebih besar tadi kita katakan 2 sampai 2,5 ya. Nah, Q ultimate ini ya, ya. Nah, Q ultimate ini adalah kita sebut sebagai daya dukung ya tanah. Ya. Daya dukung tanah yang ultimate. Ultimate itu adalah yang batasnya, daya dukung batas ya dari tanah. Ya. Ini sudah kita pelajari menghitungnya adalah di bab 2 kemarin. Ya. Nah, jadi saya nggak akan pelajari lagi ya pada pertemuan kali ini ya karena sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya ya di bab 2.
Kemudian kalau tegangan maksimum, ya, ini kita sebut sebagai tekanan kontak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung tekanan kontak ini ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini bahwa ini ada fondasi seperti ini, ada telapak ya. Fondasi telapak seperti ini, kemudian nah, ini adalah permukaan tanahnya, gitu ya. Kemudian, nah kemarin kan kita ketahui ya bahwa tegangan-tegangan atau gaya-gaya yang terjadi di sini di reaksi tumpuan, misalkan di titik A ini, ya, itu kita transfer semuanya ke titik O, ya, gitu. Titik O ini, ya kalau saya gambarkan, ini adalah ini titik pusat dari telapak, titik pusat ya. Pusat ini titik O, ini titik O. Nah, eh, tadi saya katakan bahwa gaya yang bekerja pada reaksi tumpuannya ya ini ya kalau kita katakan ini adalah V ya sudah kita bahas bahwa ada gaya vertikal, ada gaya horizontal, dan ada momen seperti ini. Ini kemungkinan yang terburuknya ya apabila reaksi tumpuan ya berbentuk berbentuk kejepit. Ya, kita sudah bahas ya bahwa reaksi tumpuan ini ya, kalau dia berbentuk roll ya itu gayanya hanya ada vertikal ya. Kalau sendi ada gaya vertikal dan gaya horizontal. Sedangkan kalau jepit dia ada gaya tambahan gaya ya. Nah, gaya-gaya ini itu kita transfer ya, ke titik O. Sehingga di sini akan bekerja, saya menggunakan simbol lain ya untuk menggunakan agar untuk membedakan ya. Gaya yang di titik O ini ya itu bisa terjadi ya dari transfer ya gaya-gaya yang di titik A itu akan menimbulkan gaya sigma V saya menyebutnya. Kemudian ada sigma H ya, dan ada sigma momen. Oke. Nah, sigma momen ini yang akan menimbulkan tekanan kontak. Di mana tekanan kontak ini adalah sebagai tekanan ya, tekanan yang bekerja ya, di dasar telapak. Ya, di mana itu? Di sini. Ya, di sini. Nah, bekerjanya adalah di sini di dasar telapak. Ya, di sini. Bekerjanya di dasar. Nah, pada intinya ya, artinya adalah tekanan gaya-gaya ini akan, nah ini kan merupakan aksi ya. Kalau saya gambarkan nanti akan menimbulkan reaksi. Akan menimbulkan reaksi dari tanah dasar. Nah, ini dia tekanan kontak. Oke. Ini adalah tekanan kontak.
tekanan kontak ini ada yang terbesar di sebelah kiri ini, itu kita sebut sebagai tegangan maksimum, dan di sini ada tegangan minimum. Tegangan maksimum dan tegangan minimum. Tegangan kontak ini ya akan gambarnya ya, kalau kita memiliki momen ya, ini akan bentuknya adalah merupakan trapesium ya. Ada yang maksimum, yang besar, dan ada yang kecil. Nah, ini adalah tekanan kontak atau reaksi ya. Nah, reaksi akibat adanya gaya-gaya yang bekerja di titik O atau di dasar telapak. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung tekanan kontak ini? Ya. Nah, tekanan kontak ini ya, untuk memudahkan pemahaman, ini saya gambarkan lagi di sini. Ya. Kalau saya gambarkan, ini adalah dasar telapaknya. Nah, kalau saya gambarkan, ini adalah B lebar. Ya. Ini adalah L. Ya. Maka ini dasar telapak ini. D. Nah, tekanan kontak ini, ya, ini kan yang saya gambarkan yang berwarna kuning atau coklat ini, ya, tekanan. Berarti arahnya adalah ke atas atau reaksi melawan, karena ini adalah tekanan reaksi. Ya. Nah, yang diakibatkan oleh sigma V, sigma M, dan sigma H. Ya. Di mana sigma V, sigma M, dan sigma H ini ya, itu sebenarnya ya, menimbulkan tekanan ya pada dasar telapak. Ya. Nah, di sini ya, saya gambarkan ya, dengan warna biru di sini ya. Nah, begini. Ya. Yes. Ya, di sini. Nah, begini. Ya, sebenarnya ya, nah, ini untuk memudahkan pemahaman aja bahwa sigma V, sigma H, dan sigma M ini menimbulkan tekanan yang bekerja ke bawah ya, ya, kemudian menimbulkan reaksi ya yang sama yang warna kuning ini. Ya, sehingga kalau saya gambarkan di sini ya, ini adalah tegangan maksimumnya. Ya. Ini tegangan minimumnya. Ya. Oke ya. Nah, sekarang ya, kita ilustrasikan dulu. Jadi, anggaplah ya, momennya nggak ada. Yang ada hanya sigma V. Ya. Nah, kalau yang ada hanya sigma V, maka ya, tekanan kontaknya ini adalah bentuknya ya, merata. Ya. Jadi tegangan kontaknya ini ya merata, yang mana besarnya ya, tegangan sama dengan ya, nah, sama dengan apa? Sigma V dibagi A, ya, luasannya, luasan telapak. Yang mana luasan telapak ini adalah
B kali L. Ya. Ini tidak ada tegangan maksimum dan minimum karena tegangannya adalah terbagi rata seluas seluas telapak. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau ada momen? Ya. Nah, kalau ada momen, kemungkinannya kan seperti ini. Ya. Nah, artinya adalah kalau saya simpulkan, misalkan di sini ada titik B sebelah kiri nih, pojok kiri, dan di sini ada titik C misalkan. Ya. Tentunya akibat momen yang saya asumsikan dia berputar ke arah kiri, ya, yaitu di mana di sini ya, ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Ya, kalau saya ilustrasikan di sini berarti momen ini ya ini seperti ini. Ya, sigma mo, sedangkan sigma V dan sigma H adanya di titik pusat kan, sigma V ini kan, gitu. Nah, H mana dia? Sigma H di sini ya. Nah, ya, ini adalah sigma. Ini kita lihat dari atas. Ya. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau titik B dan titik C ini, nah ini saya gambarkan, saya ini kan lagi, kan, misalkan B itu adalah di sini, ya, B, C, ya. Nah, kalau di sini adalah titik B, C, D, dan di sini titik E. Oke. Nah, berarti kalau kalian lihat bahwa kita baru berasumsi nih ya, bahwa momennya hanya berputar terhadap satu sumbu ya, sumbu Y. Ya. Dan nanti sebenarnya kondisinya bisa juga berputar terhadap sumbu X juga ya. Yaitu. Nah, nanti kita akan tambahkan ya, karena ini analog ya. Kita asumsikan saja dulu bahwa ini adalah momennya berputar terhadap salah satu sumbu. Dalam hal ini adalah sumbu Y. Nah, baik. Jika sumbu momennya berputar terhadap sumbu Y, maka kita bisa lihat bahwa titik B dan titik E itu akan menerima tekanan. Ya. Sedangkan titik C dan titik D itu akan menerima tarikan. Ya. Sehingga gambar yang tadinya tekanan kontaknya itu adalah merata, ya,
Sehingga nanti di sini akan timbul, akan menjadi di titik B dan C ya, ini B, ini C ya. Di sini akan timbul tambahan tekanan. Jadi tekanannya akan menjadi besar. Di sini misalkan ya. Sedangkan di titik C akan menimbulkan tarikan sehingga tegangannya akan menjadi lebih kecil. Nah, kalau saya hubungkan titik ini ya, sehingga nanti di sini ya akan terjadi tekanan kontaknya ya, yang tadinya bentuknya segi ya menjadi trapesium. Nah, di sini berarti ada penambahan. Di sini ada pengurangan. Ya, akibat adanya sigma momen. Ya. Nah, berapa besarnya penambahan dan pengurangan ini akibat sigma momen? Itu besarnya adalah karena kita mencari yang momen maksimum, ya, maka ya atau tegangan yang maksimum, ya kan? Karena ini yang maksimum ada di titik B, ya kan? Kemudian yang minimumnya ada di titik C, ya. Maka rumusnya di sini kita buat di sini adalah plus minus. Ya. Plus minus artinya adalah plus ini berlaku untuk titik B, minus berlaku untuk titik C. Ya. Ya, jadi tegangannya ini adalah menjadi yang tadinya nilainya cukup satu, di sini ada saya menyebutnya tegangan maksimum dan minimum. Ya. Ada plus, ada minus. Berapa besarnya sigma momen dibagi W. Nah, kita simpulkan dulu nih, ya. Gitu. Sigma momen dibagi W. Nah, tadi kan saya katakan sigma momen ini bisa terjadi baik pada sumbu Y maupun pada sumbu Y, maka X ya. Makanya di sini saya simpulkan sigma momen yang kita punya ini ya, itu adalah berputar terhadap sumbu Y. Nah, mungkin saya mengilustrasikan dengan berputar terhadap sumbu Y ini ya, itu kita asumsikan dengan sebutan sigma MY. Ya, gitu. Nah, ini saya tambahkan ya. Nah, kalau saya tambahkan di sini sigma MY ya, maka di sini adalah saya nyebutnya WY. Ya, momen tahan terhadap sumbu Y. WY ya, momen tahan. Ya. Nah, kalau udah di sini ya, momen tahan ini ya, berapa rumusnya? Momen tahan ini ya 1/6. Nah, kalau kalian sudah belajar ya, itu di mata kuliah apa mekanika teknik ya sepertinya atau ya di mektek ya, WY adalah pementahan itu adalah karena ini bentuknya adalah persegi, kita kan persegi nih ya telapaknya, maka 1/8 ya. Kalau kalian belajar apa di mektek ya, oh kalian ingat mungkinnya 1/8 B kali BH kuadrat ya. Nah, sekarang masalahnya kita simbolnya ini adalah BL ya, bukan BH ya, BL. Nah, yang dikuadratkan yang mana? Sisi yang mana yang dikuadratkan, B atau L-nya? Ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalau momen tahan yang melawan momen yang berputar terhadap Y,
yang kita kuadratkan adalah sisi yang tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Berarti di sini ya, yang kalau demikian berarti yang dikuadratkan adalah B-nya ya. Nah, bukan L-nya, B kuadrat. Gitu ya. Nah, sehingga di sini ya kita akan menghasilkan kalau pakai simbol B kalau kita tambahkan ya itu akan memperoleh momen maksimum ya. Nah, ini berarti kita ada momen maksimum ya di sisi kanan. Nah, yang di sini adalah momen minimum begitu. Nah, untuk kesempurnaan ya dari rumus ini saya akan tambahkan analog ya kalau kita punya momen yang berputar terhadap sumbu X juga. Makanya kondisinya adalah sama. Sigma MY analog ya. Maaf. Tapi di sini sekarang adalah MX. MY. Ya, MX. X. Ya, sigma momen MX dibagi WX. Ya. Nah, WX ini itu analog juga 1/8. Oh, ada keliru ya saya ini. Ini bukan 1/8 ya, ini ada 1/6. Ya, ya, kalau momentan itu 1/6. Ya, momen inersia 1/12 ya. Ya, 1/6. Ya. Nah, ini 1/6. Nah, B, L. Nah, di sini karena momen X ini berputar terhadap sumbu X, maka yang kita kuadratkan adalah sisi yang tegak lurus terhadap sumbu X, yaitu adalah sisi L. Makanya di sini L adalah L kuadrat. Begitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh nilai, ya, dua nilai. Ada momen maksimum. Ini dihasilkan apabila tanda ini kita menggunakan plus semuanya. Ya. Kalau kita jumlahkan semuanya nanti akan kita peroleh momen maksimum. Ya. Nah, kalau kita gunakan yang minus semua, ya, ini kita akan memperoleh nilai M minimum. Begitu ya. M minimum. Nah, dengan M minimum ini, ya, momen maksimum, momen minimum, kan bisa kemungkinan, ya, bahwa M minimum ini, ya, kalau sigma V per A dikurang sigma MY per WX dikurang lagi sigma MX dibagi WX, ya kan, bisa jadi nilai ini, ya, itu tidak lagi positif, ya. Tapi bisa juga menjadi negatif, ya. Nah, begini ya. Jadi momen minimum ini, ya, kalau dari rumus seperti ini, ya, berarti momen ini adalah sigma akan menjadi positif dan akan menjadi negatif. Begitu ya. Nah, sedangkan kalau momen maksimum ini, ya, ya, tegangan maksimum ini selalu nilainya nanti positif. Ya. 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 Kalau ini selalu maksimum ya, nanti di sini
kita dapat tegangan maksimum. Yang minimum ini ya itu akan menghasilkan tegangan minimum ya kalau dia positif. Nah, bagaimana kalau di sini dapat nilai ini ya, tegangan minimumnya ya, itu nilainya negatif. Nah, kita lihat coba. Ini akan terjadi bagaimana di gambar ini akhirnya. Ya. Saya ulang lagi gambarnya ya, kalau di sini ada begini tadi kan ya. Nah, ini untuk mengilustrasikan. Bisa jadi di sini ya kondisinya. Nah, ini ya, bisa jadi seperti ini. Nah, gambarnya. Nah, kita lihat bersama ya bahwa bisa jadi bahwa sigma momennya ini ya besar sehingga di sini terjadi ini ya tekanan tarik ya. Nah, yang tertekan hanya di sini ya. Nah, mungkin kalian masih ingat ya waktu kita membahas daya dukung tanah ya, ada yang namanya kita sebut sebagai lebar manfaat ya. Lebar manfaat ya, di mana lebar manfaat itu jika tanah dasarnya itu tertekan. Nah, disinilah sebenarnya lebar manfaat ya. Ya. Nah, di sini tidak ada manfaatnya nih. Ya. Ya, jadi kalau saya ini kan nih daerah sini ya, itu tidak ada manfaatnya. Ya, karena tanah ini tidak terapa-apakan ya gitu. Nah, di sini keunikan sifat tanah, tanah itu tidak menerima momen tarikan ya. Sehingga intinya tarikan di sini ya, ke tanah di sini ya, itu tidak bekerja. Nah, jadi kalau terjadi seperti ini intinya ya, itu bahwa gambarnya ya, itu yang tarikan ini tidak ada. Jadi tekanan tanahnya itu atau tekanan kontaknya itu hanya seperti ini. Nah, sampai di sini. Ya, itu kalau itu. Kalau terjadi di sini ya, nilai tegangan minimumnya itu adalah minus. Nah, kalau terjadi tegangan minus di sini ya, itu seperti ini ya. Tegangan maksimum ini ya, besarnya itu tidak lagi sama dengan tegangan maksimum yang di sini. Ya. Sehingga kalau misalkan di sini, ya, kalau di sini terjadi tegangan minimumnya minus, makanya kita harus mencari ya yang kita sebut distribusi tegangan segitiga. Ya, nah, sehingga kalau distribusi tegangan segitiga ini kita harus mencari tegangan maksimum lagi dengan metode ya gambarnya adalah seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Gitu. Ya. Karena di sini ya, tidak bekerja yang namanya tekanan tarik. Ya. Nah, jadi kita harus modif. Nah, jadi untuk menghitung tegangan maksimum ya, jika tegangan maksimumnya itu kita peroleh positif, kemudian tegangan minimumnya positif, ya kalau ini ya, di sini kita boleh mengambil tegangan maksimum ya, itu dengan menggunakan rumus ini. Ya.
Oke. Tapi kalau misalkan ternyata tegangan minimumnya ini negatif ya, kita harus mencari lagi tegangan maksimum dengan menggunakan ya, prinsip diagram tegangan segitiga ini. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, ini adalah rumusnya ya, tegangan segitiga ini itu adalah ya, di mana ya, bisa kalian lihat ya, rumusnya adalah menjadi tegangan maksimum ya, itu adalah ya, 2 kali sigma V ya, dibagi 3 ya, C ya, kali L. Nah, ya, ini kalau telapak tunggal. Ya. C ini apa? Ya. Nah, kalau saya ilustrasikan di sini, ya, bahwa kalau tegangan segitiga ini, ya, saya gambar lagi. Ya, oke, ini dia. Ya. Jadi, kalau telapaknya seperti ini, tuh, ya, ini ya. Jadi intinya kalau ada momen, ya, berarti sigma V-nya itu, ya, dari sini misalkan sigma V-nya berputar ke sana, ya, berarti momennya apa sigma V-nya itu adalah di sini kan, ini sigma V, ya, sigma V-nya, ya, itu sigma V-nya kalian bisa lihat ya kan. Nah, sigma V ini C itu adalah ini dia, C itu adalah ini. Nah, ini adalah C, sedangkan yang ini adalah E, ya. Nah, ini adalah E eksentrisitas, ya, yaitu ini titik O kan ya. Nah, eksentrisitas itu adalah sama dengan sigma momen dibagi sigma V. Sehingga ini kan bisa diketahui E-nya, ya. Nah, sedangkan ini adalah tidak lain adalah B per 2. Sehingga C sama dengan apa? B per 2 ya, dikurang ini kan B per 2 ya, dikurang eksentrisitas. Ya, nah demikian ya. Sehingga ini dia C ya. Ini. Ya. Ya, ya, jadi sekali lagi ya, tekanan kontak ini apabila dari rumus normalnya ini ya, dari rumus normal ini ternyata ya diperoleh untuk sigma minimumnya ini ya negatif ya, maka kita nggak boleh ambil nilai sigma maksimum ya dari rumus ini ya, itu kita harus menggunakan distribusi tegangan segitiga. Kenapa? Karena yang tadi dari rumus ini adalah bahwa luasan ini nih sebenarnya tidak lain adalah sama dengan gaya yang terjadi ya. Tapi karena di sini tidak bisa menahan gaya tarik ya, maka diagram tekanan tanahnya atau diagram kontaknya ya itu adalah seperti segitiga ini ya.
Kalau udah segitiga ini ya, itu kita menggunakan rumus sigma maksimum ya, seperti ini ya, 2 kali sigma V dibagi 3 kali C kali L, di mana C itu adalah B/2 minus E ya. Baik, saya rasa ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya, terkait, tekanan kontak ya, karena tekanan kontak ini kita perlukan ya, di sini dia ya. Jadi kita sudah membahas tekanan kontak ini sehingga kalian, sudah bisa menghitung FK daya dukung ya, berdasarkan nilai Q ultimate yang sudah kita pelajari di bab 2 ya, kemudian dibagi, sigma maksimum ya, kontak ini yang sudah kita bahas tadi ya, eee, sehingga nanti bisa kalian kontrol daya dukungnya berapa ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Kita akan membahas atau menghitung penurunan dan menghitung momen maksimum yang terjadi pada telapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.